Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, ma ba'd. Para pemirsa yang menghormati, alhamdulillah di malam hari ini kita melanjutkan untuk sesi kita, yakni ngaji Pendidikan Islam bareng Kang Wendy, yang pada malam hari ini adalah pertemuan yang keempat ya. Pertemuan yang keempat yang kita akan sama-sama membahas tentang kitab Taisir Al-Khalaq fi Ilmil Akhlaq karya Syekh Hafidz Hasan Al-Mas'udi. Beliau sendiri adalah salah satu ulama dari Al-Azhar. Para pemirsa sekalian, untuk memulai, marilah kita sama-sama bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menghadiahkan surah Al-Fatihah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan, memberikan yang terbaik untuk kita semuanya, dan wabil khusus kepada musannif kitab ini atau pengarang kitab ini, Syekh Hafidz Hasan Al-Mas'udi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala kesalahannya, menerima ibadahnya dan ditempatkan di sisi surganya. Dan kita juga mendoakan kepada para guru-guru kita, para ulama, para kiai, para orang-orang yang sudah berkontribusi terhadap kehidupan kita, yang berjasa pada kita semuanya, terutama kedua orang tua kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan, memberikan yang terbaik, dan juga yang masih hidup mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan, dan yang bagi yang sudah meninggal dunia mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala Allah mengampuni segala kesalahannya, menerima amal ibadahnya, dan ditempatkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhin ya al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Baik, para hadirin sekalian, kita akan melanjutkan sesi kita, yakni yang pada pertemuan malam hari ini kita akan bahas bab yang ke-6 ya. Ya, sebentar. Kita akan sama-sama lihat kitabnya. Ya, ada Bang Ta'alim ini kita sudah, Hukukul Walidain juga sudah, Hukukul Qurabah juga. Nah, nih, kita tentang Hukukul Jiran. Ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Hukukul jirani, hak-hak yang terkait dengan, dan juga tentunya kalau tidak ada hak maka di situ ada kewajiban. Hak dan kewajiban yang terkait dengan tetangga kita. Bismillahirrahmanirrahim. Al-jaru, tetangga. Itu siapa tetangga? Syekh Hasan Al-Mas'udi mendefinisikan tetangga itu adalah man jawarat daruhu daroka ila arba'ina daron min kulli janibin. Ya. Man jawarat daruhu ya daroka ila arba'ina daron min kulli janibin. Man jawarat yaitu orang jawarat yang dekat atau bertetangga. Apanya daruhu? Rumahnya itu daroka dari rumah engkau ila arba'ina daron hingga 40 rumah min kulli janibin. Jadi tetangga itu adalah kata Syekh Hasan Al-Mas'udi, itu adalah orang yang berdekatan dengan rumah kita, itu ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang, itu 40 rumah. Jadi radiusnya 40 rumah. Subhanallah ya. Ini kata beliau, Syekh Hasan Al-Mas'udi, 40 rumah. Bayangkan ini jadi panjang sekali, banyak sekali. Situasi yang semacam ini kalau di daerah atau di kampung kita mungkin ya, tapi ini yang di sekitaran kota Jakarta dan seterusnya ini agak susah untuk mengenali 40 orang ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang ini.
Subhanallah. Tapi yang pasti ini artinya ada komunikasi, ada saling sapa, ada saling mengenal antara kita dengan para tetangga-tetangga kita yang menurut Syekh Hasan Al-Mas'udi itu adalah 40 rumah. Walahu 'alaika hukukun, walahu, dan itu menjadi haknya bagi para tetangga kita, 'alaika, dan itu tentu menjadi kewajiban pada kita semuanya. Hukukun, ada beberapa hak. Jadi ini ada beberapa hak dan kewajiban di antara tetangga kita. Minha, diantaranya itu adalah antabda'ahu bisalami, yakni memulai antabda'ahu, kita memulai bisalami, memulai untuk mengucapkan salam. Jadi kalau ketemu itu mengucapkan salam, atau ya assalamualaikum, gimana kabarnya, saling menyapa. Ya, selamat pagi, selamat siang, pokoknya ini ada bisalami dengan keselamatan. Atau juga tentu ini adalah ada ungkapan-ungkapan yang kira-kira menyejukkan ya dengan tetangga ini. Wa antasna'a ma'ahu al-ma'rufa. Wa antasna'a, dan hendaknya kita berbuat ma'ahu terhadap tetangga itu al-ma'rufa, dan kebaikan. Jadi berbuat yang baik terhadap tetangga itu. Wa antukafi'ahu, dan tukafi'ah itu artinya seimbang ya, atau mencukupkan ya, menyeimbangkanlah ala ma'rufi, terhadap kebaikan-kebaikan tetangga itu, idza bada'aka bihi, apalagi terutama ini dia sudah mulai berbuat baik kepada kita. Jadi ini penting ya, berbuat baik terhadap tetangga kita, hendaknya bisa membalas kebaikan-kebaikannya itu. Jadi kalau ada orang yang ngasih sesuatu kepada diri kita, maka terimalah sesuatu itu. Meskipun itu sesuatu itu mungkin jadi kurang, kok jelek banget, kok kurang bagus banget, dan seterusnya. Tapi terima aja dulu ya. Karena itu menunjukkan dia sudah ada perbuatan baik yang dia tampakkan kepada kita semua, maka kemudian menurut Syekh Hasan Al-Mas'udi ini hendaknya untuk diseimbangkan, artinya dibalaslah kebaikan-kebaikannya itu. Wa antu addiya ma lahu 'alaika min huquqil maliyah. Nah, ini juga wa antu addiya ma lahu 'alaika min huquqil maliyah, dan hendaknya kita menunaikan hak-hak yang sifatnya materi, apalagi sifatnya materi ya, yang menjadi kewajiban kita kepada tetangga itu. Apa saja, apalagi kalau hutang, apalagi kalau pinjam-pinjam, maka hendaknya tentu kita wajib untuk memberi hak mereka itu. Ya. Wa anta'udahu idza marido. Wa anta'udahu idza marido, dan hendaknya kita menengok ya, membezuk idza marido, itu ketika mereka tetangga kita itu sakit. Wa tuhanni'ahu idza fariha, dan juga hendaknya kita mengungkapkan selamat, bergembira idza fariha, ketika ada tetangga kita mendapatkan kebaikan atau kebahagiaan. Jadi ini penting. Kalau jangan sampai kalau tetangga kita lagi kurang bagus, kurang enak, lagi kena musibah, kita syukur katanya, itu jangan sampai ya. Ya, jadi kita harus senang ketika orang itu mendapatkan kebahagiaan, dan ketika mereka itu mendapatkan musibah, kita pun turut prihatin, kita pun bisa mendoakan terhadap tetangga kita yang mendapatkan musibah tadi. Nah, ini wa tu'azziyahu idza usiba. Nah, ini juga. Jadi kita hendaknya bertakziah usibah ketika mereka mendapatkan musibah. Ya. Kemudian wala tata'ammada an-nazara ila nisaihi wala kunna khadaman lahu. Wa alla tata'ammada an-nazara ila nisaihi, dan hendaknya kita tidak boleh sembarangan menyengaja ya, ini tata'ammad itu menyengaja, an-nazar itu artinya melihat, ila nisaihi terhadap istri, anak-anaknya yang perempuan-perempuan, tentu kalau kita ini yang laki-laki ya. Jadi nggak boleh menyengaja dengan tatapan-tatapan yang sengaja kepada tetangga kita yang beda muhrim lah gitu ya, yang perempuan, kalau kita yang laki-laki, walaupun khadaman lahum, sehingga sampai dengan para pembantu-pembantu mereka. Kalau misalnya pembantu mereka itu ada perempuan, maka tentu
Ini menurut Syekh Hasan Masudi, mata kita jangan jelalatan gitu, jangan sering lihat yang enggak gitu. Wantas turu auratihi, dan hendaknya kita menutupkan aurat gitu. Wa anturadda anhu al makruha biqadri mastati'a, dan hendaknya kita juga bisa menghindari dari segala hal yang tidak diinginkan, yang dibenci oleh tetangga-tetangga kita, biqadri mastati'a, sampai dengan batas kemampuan kita. Ya, jadi misalnya ini jangan sembarangan misalnya kita buang sampah, jangan sembarangan kita misalnya membakar sampah ya. Mungkin kalau kita lihat, kita rasakan membakar sampah ini kan bakar rumah di depan tanah sendiri. Padahal itu yang namanya asapnya udah kemana-mana, itu bisa ke rumah tetangga-tetangga kita gitu. Jadi ini kalau yang demikian menurut Syekh Hasan Al-Masri hendaknya dihindari, tidak boleh melakukan hal semacam ini. Wa antuqabilahu bil basyashati wal ihtirami. Wa an tuqabilahu bil basyashati wal ihtirami, dan hendaknya wa antuqabilahu, dan juga menerima ya, ataupun ketika bertatapan ya, walah itu berketemu bil basyashati wal ihtirami, ya ini dengan wajah yang berseri-seri, wal ihtirami, dan penuh penghormatan, menghargai, meskipun itu tetangga kita itu adalah beda agama misalnya, ataupun beda asal, beda ras dan seterusnya, maka menurut Syekh Hasan Masudi hendaknya kita bil basyasyati wal ihtirami, hendaknya berseri-seri dan juga dengan penghormatan ya. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu." Ini hadis Nabi Rasulullah SAW bersabda, "Man kana," siapa saja orangnya, yu'minu, yang beriman, billahi, kepada Allah Subhanahu wa taala, wal yawmil akhir, dan juga beriman kepada hari akhirat ya, falyukrim jarahu, maka hendaknya kita menghargai tetangga kita. Wa an Aisyah radhiyallahu anha Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ini diceritakan dari Sayyidah Aisyah, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mendapatkan hadis yang bersumber dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, "Mazala Jibrilu yusini bil jari hatta dhanantu annahu sayuwarrisuhu." Mazala Jibril yusini bil jari, ini mazal senantiasa Jibril, malaikat Jibril yusini itu memberikan wasiat ya, menasihati bil jari, untuk memenuhi hak-hak tetangga, hatta dzanantu, sampai dan kata Rasulullah, saya menyangka, annahu, bahwa tetangga itu, sayuwarrisuhu, akan menjadi pewarisnya. Seperti itu. Jadi ini relasi yang harus kita lakukan bareng-bareng ya, untuk berbuat baik dengan siapapun, termasuk juga tetangga. Ini gimana kalau misalnya tetangga kitanya tidak mau, tetangga kitanya nggak bagus dan seterusnya, kita mendoakan, yang pasti kita jangan melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ini. Kalau dia baik, alhamdulillah, mudah-mudahan dia itu baik kepada kita semuanya, dan tentu kita sendiri harus berbuat baik kepadanya. Kalau dia tidak baik pada kita, maka kita tetap berusaha untuk sekuat tenaga untuk berbuat baik kepadanya. Ya, baik, kita lanjutkan pada yang berikutnya, bab berikutnya, adabul muasyarati. Bab yang ke-7, yakni etika yang terkait dengan pergaulan nih. Ini yang penting juga bagi kita untuk sama-sama memperhatikan bagaimana etika-etika di dalam pergaulan kita sehari-hari. Adabul muasyarati, adab dalam pergaulan, adabuha katsiratun. Etika dalam pergaulan, dalam bermasyarakat ya, ini banyak sekali. Minha talaqatul wajhi. Minha talaqatul wajhi, yang diantaranya yakni adalah bermanis wajah ya,
talaqatul wajhi itu bermanis wajah, ataupun ya berseri-seri, ataupun kita nggak cemberut, nggak cembetut gitu ya. Nih, kepada siapapun ini, dalam pergaulan kita nggak boleh kita sinis pada orang, dalam pergaulan kita nggak boleh, apa namanya, ya muka kita masem sama orang. Nah, ini yang pertama. Kemudian walinul janibi, dan juga hendaknya berlembut ya, berlemah lembut. Wal isgha'u ila hadisil ashiri, dan juga kita sopan, kita memperhatikan terhadap pembicaraan orang lain. Jadi kalau misalnya kita lagi enak ngobrol dengan kawan-kawan, apalagi ngobrolnya itu serius tentunya, maka harus kita sama-sama sopan, harus kita memperhatikan terhadap yang diungkapkan ataupun yang disampaikan ataupun yang dibahas dalam pertemuan itu. Jangan handphone, WA kita aktifin ya, ini ya. Ini seringkali ini jadi catatan buat kita semuanya nih, para pemirsa sekalian, bahwa ya kita lagi enak ngobrol dengan kawan-kawan kita, apalagi ini dalam situasi rapat dan seterusnya, ternyata itu handphone kita itu lebih aktif gitu ya dibanding konsentrasi kita ketika di dalam pergaulan ataupun dalam mengikuti rapat itu tadi. Ini menurut Syekh Hasan Al-Masudi ini menjadi catatan penting ya. Wal waqaru bila kibrin, dan hendaknya tidak boleh angkuh, dan juga tentu bila kibrin tidak boleh takabur ya. Jadi kita nggak boleh angkuh, tidak boleh sombong terhadap orang lain. Wasukutu indal hazli, dan hendaknya kita diam indal hazli ketika bergurau, artinya kata bergurau jangan terlalu berlebihan. Wasafhani zalali, dan juga hendaknya memaafkan atas kehilafan. Nah ini penting nih. Wasafhu anil zalali, yakni kita memaafkan, musafahah ya, bermaaf-maafan anil zalali saking dari tindak-tindak khilaf. Ini subhanallah ya, apa tulisannya sederhana tapi prakteknya ini membutuhkan sikap mental yang tinggi, karena tidak gampang kita memaafkan kehilafan orang lain itu. Tidak gampang kita bisa melepaskan rasa apa gitu gondok di dalam batin kita ini ketika ada khilafah dari orang lain. Maka mulai apa namanya, kata Syekh Hasan Al-Masudi, hendaknya harus kita coba, kita harus bisa memaafkan khilafah-khilafah itu. Jadi nggak perlu kalau misalnya seseorang si X itu ada rasa kesalahan ya, maka ya udah kita memaafkan, nggak boleh diungkit-ungkit terus, kasihan ya. Nanti akhirnya berkelamaan, berketerusan, sehingga itulah yang terjadi image terhadap kawan-kawan kita itu dengan kesalahan-kesalahan itu. Sebagusnya tidak seperti itu. Wal muasatu, dan hendaknya kita lapang dada juga. Ini sebuah mentalitas yang harus kuat ya, mentalitas yang harus bisa kita sama-sama tanamkan di dalam batin kita, harus memiliki lapang dada terhadap orang lain. Ya, termasuk juga mungkin lapang dada ketika kita menghadapi situasi yang tidak kita inginkan. Sebuah keputusan, misal keputusan itu tidak pas dengan keinginan kita, tetapi karena ini adalah sebuah keputusan bersama, maka kita harus bisa lapang dada, harus bisa menerimanya. Gitu. Muasah ya, jadi harus lapang dada. Watarkul iftikhari bil jahi, doa ini juga, dan hendaknya kita meninggalkan iftikhar, itu membangga-banggakan diri, bil jahi, dan kemegahan-kemegahan, wal ghina, dan juga kekayaan. Dia itu hanya siapa sih, orang nggak punya gitu, nggak lente lah, apa tampilannya itu kayak orang apa gitu ya, nggak pas. Dan itu bagusnya tidak seperti itu, bagusnya tidak boleh untuk kita membangga-banggakan terhadap ataupun memegah-megahan ya, bermegah-megahan terhadap kekayaan kita. Kita harus bisa untuk menjadi orang yang menghargai, harus bisa menjadi orang yang lapang dada, harus bisa menjadi orang yang memaklumi terhadap situasi, apapun situasinya itu. Kalau ada orang misalnya, ih kok warnanya atau bajunya apa gitu ya, kita pahami aja. Ya, maka kalau misalnya ada apa namanya,
Ya, ini penting ya, wa tarkul iftikhar itu kita nggak boleh berbangga-banggakan. Kemudian fa inna dzalika mujibun lisuquti min ayunin nas. Kenapa? Karena hal itu fa inna dzalika, karena itu semuanya mujibun lisuquti min ayunin nas. Karena itu akan menjatuhkan terhadap martabat orang lain di min ayunin nas dari apa namanya? Ya dari asumsi orang, dari penglihatan orang, dari apa ya dari penilaian orang lain gitu ya. Jadi ini penting untuk kita bisa menjaga diri kita di dalam pergaulan kita, Syekh Hasan Al-Mas'udi, untuk memberikan ini beberapa titik-titik penting di dalam pergaulan kita. Talaqatul wajhi, manis mukanya, walinul janibi, lembut ya, kemudian wal iswa'u ila hadis ashir, dan jika kita hendaknya sopan dan memperhatikan terhadap pembicaraan, wal waqar, dan tidak boleh angkuh, bila kibrin, itu juga dengan tanpa ada takabur, kemudian juga bergurau juga tidak boleh berlebihan ya. Kemudian kita harus bisa memaafkan kesalahan orang lain, lapang dada, dan juga meninggalkan membangga-banggakan diri kita dan kemegahan-kemegahan dan juga kekayaan kita. Karena itu ini akan menjadi penyebab terhadap jatuhnya martabat kita sendiri. Ini penting para pemirsa sekalian. Wa minha, dan ini lanjutannya, selain itu wa minha kitmanus sirri. Nah, ini penting. Kitmanus sirri, yakni menjaga atau menyimpan rahasia. Kalau memang ini tidak boleh diungkap, kalau ini tidak boleh untuk dipublish, ya jangan sampai dipublish. Ini hati-hati ini. Tangan kita jangan sampai lebih cepat untuk berpikir atau bertindak dibandingkan pikiran kita. Ini karena WA, handphone ini luar biasa ya. Li'annahu la qimata liman la yaktumul asrara. Karena sesungguhnya la qimata, dan itu tidak akan ada harganya, liman, bagi orang la yaktumul asrara, bagi orang yang tidak mampu menyimpan apa namanya rahasia ataupun ya tentu aib-aib orang lain. Itu harus kita jaga gitu. Qala syair, sebuah syair itu menyatakan, idza mal mar'u lam yahfaz salasan fabi'hu walau bikafin min ramadin wafa'an li sadiqi wa badla malin wa kitmana sarairi fil fuadi. Ini syairnya menyatakan seperti itu. Idza mal mar'u lam yahfaz salasan, idza mal mar'u, sekiranya seseorang itu tidak mampu, lam yahfaz, tidak mampu untuk menjaga salasan, ada tiga hal ini, fabi'hu, maka hendaknya orang itu jual gitu. Artinya nama baiknya dan harga diri dia itu ketika orang itu tidak bisa menjaga terhadap tiga hal, maka juallah dia itu walau bikafin min rumadin, meskipun itu dijualnya dengan harga segenggam rimad, itu debu atau pasir. Jadi ini subhanallah, syair ini mengibaratkan harga diri seseorang itu hanyalah seperti segenggam debu. Ini kepada siapa itu? Itu yakni idza mal mar'u lam yahfaz salasan, ketika dia tidak mampu menjaga tiga hal. Apa itu? Wafa'an lis-sadiqi, memenuhi janji. Yang pertama ini adalah harus memenuhi janji. Jadi kalau toh kita sudah punya janji, kalau toh kita sudah punya komitmen, maka hendaknya kita harus penuhi komitmen itu. Maka kita hendaknya bisa untuk apa namanya, ya kalau misalnya sudah ada kita janji, sudah ada, oh besok kita lakukan pertemuan ini, maka hendaknya kita utamakan itu komitmen itu. Meskipun itu adalah janji kita dengan orang yang, ya mohon maaf, misalnya orang biasa-biasa aja, lisodiki, terhadap kawan-kawan kita, meskipun kawan kita itu
ya bukan siapa-siapa ya, orang biasa, orang rendahan, orang yang nggak punya apa-apa, tapi kan ini sebuah ada janji, maka hendaknya kita komitmen terhadap janji itu. Wabadla malin. Nah, ini juga yang kedua, itu adalah hendaknya kita bisa mencurahkan kekayaan kita, kepedulian kita terhadap sesama, harta kekayaan kita itu. Wabadla malin. Ya, menjaga mentasarufkan, menyampaikan harta-harta kita. Ini jangan sampai harta itu seakan-akan itu kan uang-uang kita, nggak boleh untuk dibagi-bagi, nggak boleh untuk apa gitu, nggak boleh. Apa dalam malin harusnya kita eh bertepus liroh, nah kita solidaritas terhadap orang lain. Ini penting ya, solidaritas ini penting untuk kita saling berbagi dengan kawan-kawan, dengan siapa gitu, dengan tetangga dan siapa orangnya dalam pergaulan kita. Hendaknya kita juga nggak boleh jadi orang pelit. Nggak boleh, kalau misalnya apa-apa kita nggak pernah saling berbagi, kita nunggu dibayarin orang, apa gitu, nggak bisa. Kita sesekali kalau kita punya rezeki ya kita hendaknya saling berbagi ya. Wa kitmana iri, dan yang ketiganya yaitu menutup rahasia. Ya, menutup rahasia fil fuadi dalam hati kita. Gak boleh kita saling ungkap. Kalau memang ini adalah aib orang lain, kalau ini adalah sesuatu yang memang patut untuk dirahasiakan, yang bukan konsumsi publik, maka hendaknya jangan kita ungkap. Karena kalau toh sudah rahasia seorang ataupun aib orang lain itu diungkap di muka publik, maka itu sama saja kita menelanjangi kawan kita itu. Sama saja kita merendahkan martabat mereka itu. Sama saja dengan mereka itu ya dihinakan oleh kita. Ini penting. Dan ini saya kira materi yang semacam ini ya, materi tentang pergaulan ini bagusnya hendaknya juga disampaikan kepada anak didik kita, kepada anak-anak kita. Bagaimana sih etika pergaulan ini di dalam masyarakat, etika pergaulan itu dengan sesama anak-anak kita itu, ya seperti yang tadi sudah sampaikan di atas, itu hendaknya harus kita tanamkan kepada anak-anak kita, harus kita tanamkan kepada para peserta didik kita. Supaya anak didik kita menjadi orang yang paham, orang yang ngerti bagaimana sih etika dalam pergaulan bermasyarakat itu, etika pergaulan dalam sesama itu. Ya, tidak semua harus diungkapkan, tidak semua harus diucapkan, tidak semua harus kita publish, kita semua harus terbuka, tapi ada sisi tertentu yang itu terkait dengan wibawa seseorang tadi, misalnya kerahasiaan seseorang itu harus kita endapkan, kita ya cukup dikonsumsi oleh kita sendiri, dan juga ada saatnya juga memang hal tertentu itu kemudian disampaikan kepada orang. Harus pintar-pintar memilah dan memilih mana yang layak untuk kita sampaikan, mana yang kita publikasikan kepada kawan-kawan kita. Nah, para pemirsa sekalian, ya ini bab yang ketujuh, bab yang terkait dengan etika dalam pergaulan. Ya, baik, kita akan lanjut dengan bab berikutnya. Wal ulfatu. Nah, ulfah itu ya kelembutan ataupun kita merasa bagaimana kita sesama memahami, menghormati terhadap orang dengan penuh kelembutan kita sehingga kemudian hidup kita menjadi rukun, ulfah. Ya. Apa itu? Al-ulfatu hiya al-istinasu bin nasi wal farahu biliqaihim. Nah, ini. Al-ulfatu yang saya sebut tadi kelembutan atau kerukunan ya. Ini kelembutan sehingga kemudian kita menjadi hidup kita rukun dengan kawan-kawan, dengan tetangga, dengan siapapun. Itu apa? Hiya al-istinasu, merasa senang, merasa bahagia binasi ketika ketemu dengan orang lain, wal farahu, dan juga merasa bangga ya, merasa senang juga biliqaihim ketika ketemu dengan orang lain. Nah, ini
Ini sebuah bab yang menjadi konsentrasi tersendiri oleh Syekh Hasan Al-Mas'udi, ya, bahwa kita harus memiliki rasa ulfah, harus memiliki rasa kelemah lembutan, merasa nyaman, merasa senang, merasa rukun, damai gitu ya dengan orang lain. Ini penting ini. Nah, dalam situasi yang kita di Indonesia yang sangat maju ini, saya kira ulfah ini menjadi keharusan. Kelemah lembutan, hidup rukun berdampingan terhadap orang yang berbeda itu menjadi sebuah keniscayaan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Jangankan itu beda beda agama, beda suku, beda warna kulit, beda paham, beda pendapat, itu pun kita harus memiliki rasa senang kalau kita ketemu dengan mereka. Termasuk ketika, nah ini ada kejadian atau misalnya pesta demokrasi yang biasa rutin, gara-gara beda partai, gara-gara beda pilihan coblosannya itu siapa yang dicoblos, maka itu kita sudah tidak rukun lagi. Tolong ini sama-sama kita pahami bahwa yang namanya semacam itu tidak boleh untuk kita lanjutkan. Pilihan partai boleh, tetapi tidak boleh untuk kemudian menghilangkan kerukunan kita, menghilangkan kedamaian kita di dalam bermasyarakat, bertetangga, ataupun di dalam konteks hubungan kita secara sosial. Itu penting. Al-ulfatu ini menjadi kewajiban bagi kita merasa senang ketemu dengan orang lain, meskipun orang lain itu berbeda pendapat, berbeda keyakinan, berbeda pilihan partai, berbeda organisasi. Ya. Ini yang penting ya. Jadi ini membutuhkan, saya kira para pemirsa sekalian, mohon maaf betul ini, tantangan bagi kita untuk bisa hidup damai dengan yang berbeda itu. Tantangan bagi kita untuk bisa memahami terhadap perbedaan-perbedaan itu, lalu kemudian kita bisa menyikapi perbedaan itu dengan baik dan tidak mempersoalkan dalam kehidupan kita. Ya, luar biasa ini penting. Nah, kemudian wasbabuha khamsatun. Menurut Syekh Hasan Al-Mas'udi, sebab kita bisa rukun itu biasanya akan ada 5 hal. Awaluha ad-dinu, yang pertama itu karena apa? Karena faktor merasa kita bisa merasa nyaman karena ad-dinu, merasa ada keyakinan yang sama. Ya, oke, ini wajib kita ketika satu agama, satu keyakinan, maka harus menjadi keniscayaan bagi kita untuk rukun. Dan tentu ad-din itu juga adalah ketika kita meyakini agama kita ini sesuatu yang baik, sesuatu yang niscaya, maka kita pun menghargai terhadap keyakinan orang lain yang berbeda. Kenapa? Karena li'anna kamalal imani, karena sesungguhnya kesempurnaan iman itu yujibul al-affa, itu meniscayakan adanya kasih sayang. Subhanallah ini. Kesempurnaan iman seseorang itu akan bisa diwujudkan dan bisa akan dinilai pada aspek seberapa besar kasih sayang orang itu. Kalau toh kita tidak memiliki al-atfa itu ya ke kasih sayang itu, maka di situ artinya keimanan kita masih belum sempurna. Tadi yang sudah saya sampaikan, gara-gara beda pendapat, oh ini kafir, ini bid'ah, ini nggak boleh, ini akhirnya kemudian kayaknya mereka itu menggampang-gampangkan menyalahkan orang lain, sehingga tidak ada rasa kasih sayang terhadap kehidupan kita sama, maka bagusnya ini tidak boleh untuk dilanjutkan. Kita harus kasih sayang, kita harus menghargai terhadap perbedaan-perbedaan itu. Kenapa? Karena li'anna kamal iman yujibul anfa, bahwa sesungguhnya kesempurnaan iman seseorang itu harus bisa diwujudkan dalam bentuk kasih sayang. Gitu. Wasaniha, dan keduanya itu an-nasabu, karena memang kita faktornya ada rasa nasab, keturunan. Li'anal insana, karena sesungguhnya manusia itu yahnu ala qaribihi, merasa cenderung senang ala qaribi terhadap family. Kita merasa senang karena aspek kesamaan
nasab kita. Ya wa yatawaddadu, dan itu akan memberikan sayang, kasih sayang ilaihim terhadap mereka. Wa yakuful adza anhum, dan juga mampu menahan rasa kepedihan terhadap mereka. Jadi ini faktor yang kedua yang menjadikan kita itu ada rasa kedamaian itu diantaranya karena faktor keturunan, ya, karena famili itu memiliki rasa kecenderungan, ya, setiap manusia itu rasa cenderung nyaman dengan ada famili, dan karena dengan famili itu juga ya wa yatawaddadu ilaihim, itu akan menumbuhkan kasih sayang, wa yakuful adza anhum, dan juga akan bisa menahan al-adza, jadi sakit ataupun persoalan-persoalan yang tidak diinginkan. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti Rasulullah SAW bersabda, "Innar rahima idza tamasat ta'atofat." Ya. Innar rahima, sesungguhnya kasih sayang itu atau rahim, ya, idza tamasat, ketika itu bersentuhan, artinya itu kita memiliki satu darah, satu keturunan, satu nasab, itu idza tamasat, ketika bersentuhan artinya itu kita bertemu, ta'atofat, niscaya akan saling bersimpatik, saling akan merasa senang, merasa sayang ini. Jadi ini para pemirsa sekalian, ini al-urfah ini menjadikan penting bagi kita bahwa hendaknya dengan kawan-kawan kita, apalagi yang satu nasab itu harus bisa saling saling akur. Jangan sampai ada kakak itu kemudian tidak akur dengan adiknya. Tidak boleh ada seorang paman misalnya dengan keponakannya itu tidak akur. Itu penting banget ya untuk diingatkan oleh kita semuanya oleh Syekh Hasan Al-Masudi ini. Wasalisuha, dan yang ketiganya ini faktor alfa itu ada al-musaharah, yakni karena perkawinan, karena besan. Li'anal insana, karena sesungguhnya manusia idza ahabba irsahu ahabba kullaman yantami ilaiha. Li'anal insana, karena sesungguhnya manusia itu idza ahabba, dia ketika dia itu menyenangi irsahu terhadap istrinya, lawan kita, lawan jenis kita, lawan papasan hidup kita di dalam perkawinan kita, maka ahabba kullaman yantami ilaiha, maka mestinya itu menjadi senang terhadap semua orang yang berkaitan dengan istri kita itu. Jadi para pemirsa sekalian, ini al-ulfah yang ketiga yang menjadikan kita merasa nyaman ini hendaknya harus kita yakinkan bahwa kita harus bisa menghargai terhadap keluarga istri kita, terhadap keluarga suami kita. Kenapa? Karena tadi li'anal insan idza ahabba irsahu ahabba kullaman yantami ilaihi. Ketika kita mencintai seseorang, ya, dalam konteks perkawinan, pernikahan, maka kita pun harus mencintai, harus mencintai, menyayangi terhadap semua orang. Kullaman yantami ilaihi, semua orang yang berkaitan dengan istri kita itu. Nah, ini para pemirsa sekalian, jangan sampai ada di antara kita, mohon maaf ya, ada di antara kita yang kita sendiri tidak akur dengan keluarga besan kita, apalagi dengan mertua. Yang mertua itu sendiri artinya adalah orang tua dari istri atau suami kita. Jangan sampai itu. Karena kalau toh kita sendiri tidak akur dengan orang tua dari istri atau pasangan kita itu artinya kita tidak akur dengan orang tua kita sendiri. Karena orang tua itu adalah orang tua, seperti yang waktu beberapa pertemuan kemarin sudah disampaikan, adalah orang yang telah menghadirkan kita itu ada, termasuk orang yang menghadirkan pasangan hidup kita itu. Jadi mertua sama saja dengan orang tua. Orang tua kita itu bukan hanya orang tua secara biologis kita saja, tapi juga mertua atau orang tua dari pasangan hidup kita itu juga adalah orang tua kita. Maka kepada mereka itu adalah harus diperlakukan yang sama, diperlakukan dengan baik, gak boleh ada silaturahim yang ada hubungan yang tidak bagus. Jadi ini Syekh Hasan Al-Masudi
memperingatkan kepada kita semua untuk musyawarah ini dalam konteks pernikahan, dalam konteks perbesanan ini, itu hendaknya mari kita sama-sama jaga, sama-sama kita pelihara, jangan sampai hubungan antara kita dengan pihak keluarga besan itu bermasalah. Ya bagus. Dan Syekh Hasan Al-Mansuri memperingatkan hal itu. Nah, bahkan ini ada pernyataan qala Khalid bin Yazid. Qala Khalid bin Yazid bin Muawiyah. Khalid bin Yazid bin Muawiyah berkata, "Kana abghadu khalqillahi ilayya ali Zubair hatta tazawwajtu minhum fasaru habba khalqillah ilayya." Kata Khalid bin Yazid, beliau berkata, karena abghadul khalqillahi, bahwa sesungguhnya orang yang paling dibenci ya khalqillah, makhluk yang paling aku benci, kata Khalid bin Yazid, ilayya, menurut perspektif saya itu ada ahli Zubair, yaitu keluarga dari Zubair. Ya. Karena waktu itu ada perselisihan. ahli Zubair, dari keluarga Zubair. Hatta tazawwajtu, sampai dengan kemudian saya menikahkan, ya, mempersunting, minhum, dari di antara keluarga mereka dengan aku, fasoru ahba khalqillahi ilayya, sehingga kemudian mereka itu fasoru, menjadi orang, menjadi apa namanya, keluarga yang sangat aku cintai. Jadi ini artinya Khalid bin Yazid mengatakan kalau toh sudah awalnya memang itu bukan teman, itu adalah musuh, tapi kalau ketika sudah menjadi satu, sudah menjadi apa namanya dalam sebuah ikatan perkawinan, maka itu adalah dia bukan lagi musuh, tapi itu adalah menjadi orang yang paling aku sayangi, paling aku cintai, paling aku senangi. Itu kata Khalid bin Yazid. Jadi pernikahan itu berdampak terhadap membangun hubungan relasi antar satu keluarga dengan keluarga yang lain, bukan hanya membangun relasi suami dan istri, tapi juga di belakangnya keluarga besarnya itu. Nah, ini para pemirsa sekalian, kita diingatkan oleh Syekh Hasan Al-Mas'ud untuk bisa menjaga keluarga kita dan termasuk juga keluarga besar dari pasangan hidup kita. Rabi'uha, dan yang keempat albirru. Ini karena faktor kebaikan. Tadi di awal, yang pertama kita itu merasa senang, merasa lembut karena faktor kesamaan agama. Yang kedua itu karena faktor kesamaan keturunan. Yang ketiga itu karena faktor perkawinan. Nah ini warabi'uha, dan yang keempatnya itu adalah karena faktor albirru, kebaikan. Jadi ini sudah lepas siapapun orangnya, apakah itu satu agama atau tidak satu agama, apakah itu satu keturunan atau tidak keturunan, atau itu satu perkawinan atau tidak, tetapi itu karena sama-sama berbuat kebaikan. Ya. Jadi yang keempat ini ada albir. Jadi karena faktor kesamaan dalam berbuat baik. Ya. Wa huwa al-ihsanu ilal nas. Nah, ini wa huwa al-ihsanu ilan nas. Maka yang keempat ini adalah kita harus bisa berbuat baik terhadap setiap orang. Orang siapapun dia. Tadi seperti di awal sudah kita sampaikan bahwa siapapun orangnya itu, entah itu beda agama, beda partai, beda keyakinan, beda pendapat dan seterusnya, maka kita sudah ada ikatan yaitu albir ini, albirru atau karena kebaikan, maka kita harus menghargai mereka semua. Ya, penting ya, apalagi dalam situasi yang masyarakat kita yang sangat heterogen ini, sangat beragam ini, ada dari suku Jawa, suku Sunda, dari suku Padang, suku Batak dan Sulawesi dan seterusnya, itu hendaknya kita bisa berbaik ulfah tadi ya, merasa rukun, damai, senang, termasuk juga terutama ini tadi di awal istinasu binnasi, ketika kita merasa ketemu dengan mereka, kita harus bisa merasa senang dengan mereka semuanya gitu. Ya, jadi ini mohon maaf termasuk juga etnis tertentu, dari etnis suku tertentu,
ini Cina, ini Arab, ini apa gitu misalnya. Mohon maaf betul ini. Ini hendaknya karena itu kalau sudah ada rasa kebaikan, hindarkanlah itu etnis-etnis itu. Tapi yang kita lihat adalah pada aspek kebaikannya ini. Gitu. Ya. Qala asy-syairu, sebuah syair mengatakan ahsin ilan nasi tasta'bid qulubahum. Ini penting nih. Syair mengatakan ahsin ilan nasi tasta'bid qulubahum fatolama sta'badal insana ihsanu wa khamisul akhau kama akha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bainal muhajiri wal ansar li taqwa rabituhum wa tazidu ulfutuhum. Oke. Ini syairnya dulu. Syair ahsin ilan nasi tasta'bid qulubahum fato lamas ta'badal insana ihsana. Oke. Ahsin, berbuat baiklah kalian semuanya ilan nasi terhadap orang lain tasta'bid qulubahum, maka niscaya itu akan mampu menundukkan hati mereka. Sebuah syair yang sangat luar biasa ini. Syairnya pendek, ahsin ilan nas tasta'bid qulubahum. Berbuat baiklah kepada orang lain. Kenapa? Karena dengan perbuatan baik itu tasta'bid qulubahum, mampu menundukkan hati orang lain. Ini para pemirsa sekalian, kita kan suka sekali. Wah, dia tidak suka dengan kita. Bisa jadi orang itu tidak selalu semuanya suka terhadap apa yang kita lakukan, apa yang kita ungkapkan, apa yang kita katakan, apa yang kita perbuat dan seterusnya. Tidak semua orang suka terhadap kita semua itu. Maka kalau kita tahu terhadap orang si X, oh dia itu nggak suka terhadap kita ya misalnya, maka bukan kemudian kita memperlakukan ketidaksukaan dia kepada kita itu dengan membalasnya dengan ketidaksukaan, tapi dibalaslah dengan ahsin, dengan berbuat baik. Dia masih ngenyek kita. Yakin kalau toh dia sudah mengenyek kita, jangan balas enyekan itu. Tapi balaslah itu dengan ahsin tadi, dengan berbuat baik pada dia itu. Wah, kalau kita berbuat baik pada dia, tastabid qulubahum, mesti hatinya itu akan langsung diputar. Oh iya, dia sadar. Dia sudah mengenyek kita karena kita sudah membalas dengan kebaikan, baru kemudian disadar, oh iya, dia salah gitu. Jadi ini para pemirsa sekalian, ini sebuah syair yang satu luar biasa ya, yang bisa mengubah perspektif kita, mengubah perilaku kita terhadap orang-orang yang tidak suka terhadap kita. Nah, kalau toh ada orang tidak suka dengan kita, sekali lagi kata syair ini, ahsin ilan nasi tasta'bid qulubahum. Berbuat baiklah, balaslah dengan kebaikan-kebaikan kepada mereka itu. Niscaya tasta'bid qulubahum. Niscaya hatinya itu akan menjadi luluh, tunduk. Gitu. Ini. Jadi perbuatan baik mengubah hati seseorang. Fatola masta'badal insana ihsanun. Ya, maka tidak akan tunduk seseorang ya hati seorang itu kecuali dengan ihsanun ya, dengan dengan kebaikan itu. Karena sejak ya lama sta'badal insana ihsanun, karena sejak dahulu sikap baik itu dapat menarik simpati dari orang banyak. Ini memang karena sudah lama, memang sejak dari dulu ya, memang rumusnya orang berbuat baik itu mesti akan bisa meluluhkan sikap batin seseorang. Ini. Jadi para pemirsa sekalian, ini sebuah resep yang paling jitu bagi kita semuanya untuk bagaimana sih cara mengubah sikap orang lain kepada kita ketika orang lain itu nggak suka pada kita, tidak senang pada kita, maka lakukanlah, balaslah dengan kebaikan itu.
Karena setiap kebaikan itu memang sejak dahulu itu merupakan rumus yang mampu untuk menarik simpatik orang lain. Wa khamisuha, dan yang keempatnya itu al-akha'u. Nah, ini ya faktor yang keempatnya itu al-akha'u. Ya, karena atau al-ikha'u di sini. Yang kelimanya itu adalah karena faktor persaudaraan. Kama akha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bainal muhajirin wal ansor litaqarabituhum wa tazida ulfatahum. Nah, ini. Yang kelima ya, rasa kenyamanan kita itu karena faktor apa? Karena faktor persaudaraan, ukhuwah. Rasa ya sama-sama CS lah ya, sama-sama yang sudah dipersatukan menjadi sesuatu yang sama ya, merasa kawan karena perkawanan, maka ini menjadikan hidup kita menjadi lemah lembut, hidup kita menjadi baik. Kama akha Rasulullah SAW, sebagaimana Rasulullah SAW telah mempersatukan, memperkawankan gitu ya, mempertemukan bainal muhajirin, di antara kaum muhajirin wal ansori, wal ansori dengan kaum ansor, litaqwa rabitahum, agar menjadi kuat hubungannya di antara kaum muhajirin dan ansor, wa tazida ulfatahum, dan juga bertambah rasa kelembutannya itu. Nah, ini. Jadi para pemirsa sekalian, yang kelima, Syekh Hasan Al-Mas'udi ini memberikan pelajaran bagi kita bahwa perkawanan, pertemanan, persaudaraan itu menjadi salah satu bagian penting untuk menjadikan hidup kita saling memahami, saling berkasih sayang. Maka perbanyaklah kawan, perbanyaklah teman, ya, jangan banyak musuh. 1000 kawan itu lebih sedikit dibanding dengan satu musuh. Satu musuh itu jauh lebih besar, lebih banyak dibanding dengan 1000 kawan. Ini. Maka perbanyaklah kawan dan hilangkanlah musuh. Dalam konteks apapun. Di kehidupan kita di rumah, kehidupan kita di bertetangga, kehidupan kita bermasyarakat, kehidupan kita di kantor dan dimanapun, maka hendaknya kita hilangkanlah permusuhan itu. Ya, tadi satu musuh itu lebih besar, lebih banyak dibanding 1000 kawan. Maka hilangkanlah permusuhan itu. Sekali lagi tadi sudah di awal, bagaimana cara menghilangkan permusuhannya itu? Harus lapang dada, harus bisa menghilangkan rasa ya tadi harus lapang dada, harus siap untuk memaafkan, harus apapun ya, jangan sampai dipendam-pendam terus, karena itu akan menjadikan beban, batin kita menjadi beban. Guru kami itu seringkali menceritakan ataupun mengumpamakan orang yang orang yang punya musuh, ibaratnya itu dia sedang menanggung di atasnya itu ada beban batu. Selama ada permusuhan, maka selama itu pula beban batu di kepalanya itu melekat di dalam dirinya. Oke, ini artinya para pemirsa sekalian, hilangkanlah musuh di dalam hidup kita dan perbanyaklah kawan di dalam lingkungan kita. Oke. Wa ma fadlul ulfati. Nah, ini. Adapun keutamaan kenyamanan tadi ataupun ulfah tadi yang diterangkan di atas, yaitu kita merasa senang ketemu sama orang, merasa bahagia ketemu orang. Fal ifadatu, yaitu wa amal fadl al ulfati, ini mubtadanya, itu fal ifadatu. Adapun keutamaan ulfah, merasa kenyamanan, kelembah lembutan, dan juga kerukunan, maka fal ifadatu itu adalah kita mampu memberi kemanfaatan, wal istifadatu, dan juga kita bisa mengambil kemanfaatan, saling bertukar pikiran dan saling memberi. Ini wal ifadatu wal istifadatu, kita memberi dan juga kita menerima, jadi ada kesalingan di dalam memberikan kemanfaatan atau faedah. Ini yang pertama kata Syekh Hasan Al-Mas'udi. Kemudian keduanya, ya ini wa ta'awunu 'alal birri wat taqwa,
Ya, ini saling berbuat baik, bertolong menolong, alal birri wa taqwa, terhadap kebaikan dan ketakwaan kita dalam perbuatan baik dan mentalitas takwa kita. Wa bidzalika, dan dengan demikian tastaqim al ahwalu, maka hidup kita akan menjadi stabil, hidup kita itu menjadi kokoh, istiqomah, menjadi aman, nyaman, tidak diri kita itu menjadi alhamdulillah senang gitu, nothing tulus ya, nggak ada beban dalam pikiran kita, nggak ada beban di dalam benak kita. Tastaqimul ahwal. Kita menjadi stabil, kita menjadi kokoh, menjadi istiqomah, menjadi tenang, menjadi ajeg dalam segala perilaku kita, dalam tindakan kita. Wa ta'tadilul umur, dan juga akan dalam banyak hal, dalam persoalan-persoalan kita menjadi seimbang. Gitu. Kita bisa menentukan mana yang terbaik, kita bisa memutuskan mana sebuah keputusan yang harus kita ambil, dan itu sangat mudah. Gitu. Tapi kalau kita sendiri sudah ada rasa, sudah punya musuh, sudah punya dia itu, kita gak suka sama dia, itu maka kita akan susah untuk bersikap, akan susah untuk mengambil sebuah keputusan. Gitu. Maka oleh karenanya para pemirsa kalian, saya Hasan Al-Mas'udi ini memberikan pernyataan kepada kita, yuk mari sama-sama kita al-uffah tadi, merasa nyaman terhadap orang lain, merasa damai terhadap orang lain dengan siapapun. Ya, karena itu akan mendatangkan kebaikan, dan itu juga akan saling membantu dalam kebaikan, dan juga akan hidup kita sendiri menjadi damai, tenang, dan juga mampu untuk memutuskan yang terbaik. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu," dan berpegang teguhlah kamu semuanya pada tali Allah, ya agama Allah Subhanahu wa taala, dan janganlah kamu bercerai-berai. Baik, para pemirsa sekalian, waktunya juga sudah habis ini. Wah, maaf sudah lebih dari mau hampir jam 10 ya. Jadi demikian saja pertemuan kita hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ada beberapa bab yang kita selesaikan di dalam pertemuan yang sangat berbahagia ini. Ada 3 ya. Yang pertama yakni terkait dengan hak dan kewajiban bertetangga. Kedua adalah adab dalam pergaulan, dan ketiga itu adalah kerukunan, kedamaian dalam hidup kita. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.